Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Rosari Handoko Wijanarko. Pada materi taxation ini, kita akan membahas sesi mengenai Value Added Tax atau VAT atau PPN ya, atau pajak pertambahan nilai bagian yang pertama. Sesi ini mencakup dasar hukum PPN, karakteristik PPN, objek PPN, dasar pengenaan pajak, dan perhitungan PPN. Yang menjadi dasar hukum dari PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM. Selain itu, ada juga dasar hukum lain yang melengkapi dan merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tersebut, yakni pemberlakuan ketentuan perubahan ketiga atas undang-undang dimaksud per 1 April 2010, junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun yang menjadi karakteristik dari PPN adalah pajak objektif, pajak tidak langsung, multi-stage tax, non-kumulatif, tarif tunggal, credit method atau invoice method, atau indirect substitution method. Yang ketujuh, consumption type of value added tax, dan pajak atas konsumsi di dalam negeri. Adapun yang menjadi objek PPN adalah barang atau jasa yang dikenal dengan sebutan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Barang kena pajak atau BKP adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang yang tidak bergerak, dan barang yang tidak berwujud yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Kemudian jasa kena pajak atau JKP adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan lain atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bantuan dan atas petunjuk dari pemesanan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPNBM. Nah, kelompok barang yang tidak dikenai PPN yaitu kelompok barang pertama, barang hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga ataupun catering. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Kelompok jasa yang tidak dikenai PPN yaitu jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut: jasa di bidang pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Kemudian jasa angkutan umum di darat dan di air, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, seperti pembuatan IMB, SIUP, NPWP, dan KTP. Kemudian jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum, jasa pengiriman uang dengan wesel, jasa boga atau catering. Yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk PPN adalah harga jual, penggantian, nilai ekspor, nilai impor, dan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Untuk tarif PPN, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP, adalah sebesar 11% yang dimulai pada bulan April tahun 2022 yang lalu.
Sedangkan untuk PPN atas ekspor barang kena pajak adalah sebesar 0%. Nilai PPN terutang ialah tarif PPN 11% dikalikan dengan nilai dari dasar pengenaan pajaknya. Nah, mekanisme perhitungan PPN adalah dengan menghitung selisih antara total pajak keluaran di suatu masa pajak dengan total pajak masukan yang dapat dikreditkan, ditambah, dikompensasi, dibayar di masa pajak sebelumnya jika ada. Nah, kemudian yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak maupun pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean dan atau impor barang kena pajak. Pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, ekspor barang kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan atau ekspor barang atau jasa kena pajak. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Akan tetapi apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan ke masa berikutnya atau dapat juga dilakukan mengajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun tutup buku. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.